Cek satu itu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anakku kelas 5 semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan. Sebelum mulai pembelajaran atau materi, alangkah baiknya mari kita selalu berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, langsung saja ke materi, yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Organ pernafasan itu bagi manusia apa sih namanya? Namanya adalah paru-paru. Nah, organ pernapasan kita adalah paru-paru. Cara menjaga paru-paru. Nah, caranya bisa kita memulai mengubah gaya hidup ke arah yang lebih sehat. Yang pertama, jadilah orang yang aktif. Jadi kalau kita ingin paru-paru kita itu sehat, tetap sehat, harus jadi orang yang aktif. Bagaimana? Yaitu dengan cara sering kita bergerak, banyak bergerak, tidak males-malesan. Tidak males-malesan. Kalau males-malesan kan berarti kurang gerak, itu juga menimbulkan banyak penyakit. Jadi kita agar tetap sehat, jadilah orang yang aktif. Terus yang kedua, menjaga kebersihan udara lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan udara lingkungan sekitar itu sangat penting bagi kita. Kalau kan sudah kita bahas berkali-kali, kalau udara bersih di sekitar kita, maka lingkungan juga sehat, maka paru-paru kita juga akan menjadi sehat. Karena apa? Karena yang kita hirup itu adalah udara yang bersih dan sehat. Tuh. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Jadi jangan sembarang kita makan yang tidak banyak mengandung gizi. Apa ya contohnya? Nah, seperti ini. Sering jajan, itu juga kita harus lihat-lihat. Karena apa? Makanan sekarang itu banyak dan beraneka macam. Tapi kita kan juga kurang lebih tahu atau kurang tahu. Ini makanan yang bergizi atau tidak. Itu harus diperhatikan. Kalau makan jadi harus diperhatikan. Pola makan juga. Ini juga mempengaruhi nanti ke daya fisik paru-paru kita. Itu ya. Selanjutnya. Nah, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. 1. Tidak boleh merokok dan menghindari asap rokok karena banyak mengandung racun. Jadi kalau ada orang yang merokok di dekatmu, lebih baik kamu menghindar. Karena orang perokok pasif sama orang perokok aktif cenderung racunnya banyak yang dihisap oleh perokok pasif. Nah, pasif itu kan dia kan dikeluarkan. Kenapa mengandung kok banyak racunnya? Lebih banyak racunnya daripada yang perokok aktif. Karena apa? Perokok aktif itu masuk ke paru-paru,
dia mengeluarkan udara yang kotor bercampur dengan racun itu tadi. Makanya apabila kena asap rokoknya ini dari perokok yang aktif, maka perokok pasif yang tidak merokok, maka orang yang tidak merokok akan terkena racunnya resiko lebih banyak. Jadi berhati-hati, kalau bisa jangan merokok, itu tidak baik. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Diusahakan ketika kalian itu ke tempat atau dimanapun ke lingkungan yang kotor, bila lingkungannya kotor, diusahakan selalu menggunakan masker. Agar kita mengurangi bau, atau bahkan nanti udara itu kalau bercampur dengan zat kimia itu juga akan apabila kita hirup zat kimia apabila kita hirup nanti juga akan bisa merusak organ pernafasan. Oke, selanjutnya yaitu mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Berarti jangan banyak minum es. Es itu pertama selain juga bisa membuat kita itu kena penyakit flu, pilek, itu juga ternyata juga bisa merusak organ pernafasan juga. Jadi berhati-hati, boleh minum tapi jangan banyak-banyak. Itu ya. Lanjut lagi, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula. Jadi jangan banyak yang manis-manis. Jangan banyak yang manis-manis. Dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Jadi kalau kita sering banyak makanan dan minuman yang gula, ngono sing bangsane legi-legi, banyak yang manis-manis, terus banyak bahan kimianya, ini akan merusak atau merangsang lendir paru-paru sehingga kapasitas udaranya itu sedikit. Karena udara di paru-paru itu kan pernapasan manusia itu kan tersimpannya di paru-paru. Jadi kalau rongga udaranya itu lendir paru-parunya itu rongga paru-parunya itu besar, nanti kapasitas udaranya juga akan bagus. Yang tersimpan di paru-paru ini juga akan menjadi bagus. Itu ya, itu cara-cara kita menjaga organ pernafasan kita agar tetap menjadi baik dan sehat. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian melihat poster ajakan menjaga kesehatan saluran pernapasan? Itu contohnya di mana? Tuh, kalau kalian lihat. Kalau kalian ke rumah sakit, itu ada gambar rokok disilang. Itu tahu enggak maksudnya? Maksudnya adalah dilarang merokok. Itu adalah juga semacam poster. Terus ada orang senam, terus lari pagi di rumah sakit itu. Itu juga namanya poster ajakan kesehatan. Artinya apa poster itu? Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dilihat atau dibaca banyak orang. Itu ya, itu poster. Biasanya di
jalan-jalan itu juga ada. Beda sama apa itu iklan. Nah, itu juga hampir sama. Hampir sama. Terus adapun poster itu memiliki beberapa syarat, antaranya sebagai berikut. 1. Bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh orang. Jadi poster itu bahasanya pasti sedikit, tidak banyak. Itu poster. Nah, biar orang mudah membacanya. Terus kalimat pada poster harus singkat, jelas dan padat. Maksudnya jelas dan padat ini bahasanya itu sedikit. Itu contohnya seperti tadi di rumah sakit ada gambar rokok disilang. Terus itu sudah tahu. Oh, orang itu paham. Oh, kalau itu tidak boleh merokok. Di situ ada tulisannya dilarang merokok. Nah, atau dilarang menyalakan api. Nah, seperti itu. Atau menjaga tubuh menjadi sehat. Nah, atau senam menjadi sehat, seperti itu. Ini adalah kalimat-kalimat poster. Terus yang selanjutnya, mengombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Ya, tadi seperti tadi yang saya ceritakan tadi. Yang selanjutnya dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Gambari yo sing apik, ora sak-sake, begitu loh ya. Yang menarik, gambarnya yang bagus, yang menarik. Terus poster harus ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. Poster ini istilahnya kenapa harus dipasang di tempat-tempat yang ramai? Karena apa? Poster itu mengandung informasi. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tadi. Mengandung informasi. Nah, ini mengandung informasi. Nah, di sini ya tentang informasi. Jadi harus tempelkan di tempat-tempat ramai agar orang tahu, oh, bahwa di sana berbahaya, dilarang masuk. Nah, apa itu dilarang berenang di sini. Itu sudah tahu, oh, kalau dilarang pasti di situ ada sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti itu contohnya. Terus bahan-bahan atau membuat poster harus memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. Jadi bukan hanya sembarang terus langsung buat tempelannya plek, tapi ternyata yang kono kuwi lagi ditempel sedino wis rusak, kena air rusak gitu ya. Itu adalah tentang poster. Lanjut lagi. Nah, sekarang ke gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Nah, kalian bisa lihat gambar ini. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa ya? Nah, tahu tidak? Yang pertama bangun tidur, yang kedua terus mandi, terus sarapan pagi, terus berangkat ke sekolah, terus sampai di sekolah. Berarti cerita gambar ini adalah menceritakan tentang kegiatan masuk sekolah, sebelum masuk sekolah. Nah, pasti kalian bangun tidur. Kalau di lagunya tuh bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Habis membersihkan tempat tidur baru sarapan, baru berangkat ke sekolah. Ini adalah contoh gambar cerita. Paham ya anak-anak? Nah, ini cerita sedikit. Selanjutnya, nah, kegiatan ekonomi dan jenis-jenisnya. Kira-kira yang kalian tahu itu kegiatan ekonomi itu seperti apa sih? Nah, pertanyaannya seperti ini. Orang berjualan di pasar.
Itu termasuk kegiatan ekonomi tidak? Termasuk. Terus orang menyangkul di sawah, kegiatan ekonomi tidak? Termasuk. Karena apa? Dia usaha menanam padi, atau menanam lain, tanaman yang lain. Nanti tanamannya hasilnya itu akan dijual. Adapun jenis-jenisnya seperti ini. Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi bapak ibumu itu di rumah bekerja ke sana ke sini, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Contohnya ya mbok nggih jajan, mbok nggih tuku pulsa, mbok nggih maem, gitu ya. Nah, itu. Jadi intinya kalian juga harus belajar yang sungguh-sungguh. Karena apa? Bapak ibumu mereka mau tidak mau meluangkan waktu demi mencukupi pemenuhan ekonomi di rumah, atau memenuhi kebutuhan di rumah, agar semuanya bisa makan. Karena itu adalah sistem. Terus kegiatan ekonomi sudah. Sekarang produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, seperti Pak Tani tadi, itu proses. Itu adalah menghasilkan padi. Nah, produksi itu rata-rata seperti pabrik kain. Itu awalnya dari kapas ataupun itu bulu domba itu, terus diproses menjadi benang diproses lagi menjadi kain. Itu sudah menjadi proses kegiatan produksi dan menghasilkan barang. Terus distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa agar sampai ke konsumen. Nah, distribusi merupakan ini. Jadi ini jasa pengiriman, namanya artinya distribusi. Kalau sudah masuk ke dalam distribusi, berarti itu barang dikirim ke konsumen. Selanjutnya adalah konsumsi. Nah, ini yang terakhir ini. Kegiatan manusia menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Berarti ada yang berjualan makanan, terus kita beli pakai uang, habis beli pakai uang terus kita makan, terus baru dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan eman-eman badir, leh tuku ngoyo-ngoyo ya. Tuh. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Nah, jadi kalian itu juga harus memiliki namanya tanggung jawab. Kenapa harus ini? Nah, kalau tidak bertanggung jawab itu namanya orang tidak mau tahu. Itu namanya tidak tanggung jawab. Contohnya kalian ini adalah sebagai pelajar. Tanggung jawabnya sebagai pelajar apa? Adalah belajar. Nah, jadi harus belajar semaksimal mungkin. Mengeruk ilmu dari manapun asalnya ilmu itu. Nah, ambil yang baik-baik. Jangan ilmu yang kurang baik kamu ambil yang ilmu yang terbaik bagi dirimu. Tuh. Hakikat tanggung jawab adalah menerima yang diwajibkan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai kemampuannya. Nah, jadi kalau kalian sudah dikasih tugas 1 mengerjakan halaman sekian, kerjakanlah dengan sebaik mungkin, dengan pokoknya sak mampune, sak isone, yang penting garap terus, tapi jangan terus sak-sae. Nah, gitu loh ya.
berjuang, berpikir, gunakan apa itu pikiranmu. Kalian itu dianugerahi Tuhan itu punya akal dan pikiran, gunakan itu ya. Ini namanya tanggung jawab. Yang selanjutnya tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini adalah contohnya ada beberapa ini. Yang pertama tanggung jawab terhadap Tuhan itu apa? Melaksanakan ibadah. Nah, terus tanggung jawab diri sendiri. Apa itu? Kalau kita sebagai pelajar tanggung jawabnya tadi apa? Belajar. Nah, terus tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya apa? Nah, ketika negara ini terjadi perang, berarti kalau kalian memang merasa punya tanggung jawab negara, bangkit. Nah, apa itu mengusir penjajah. Nah, itu ya, berani, harus berani menjaga bangsa dan negara. Nah, tanggung jawabnya ini. Kalau tanggung jawab bangsa negara bukan hanya itu. Kalau kalian itu belalah belalah di luar negeri, kok kalian apa itu banyak melakukan istilah di sana kejahatan, nanti yang tercoreng adalah bangsamu dan negaramu. Itu dari mana itu dari negara mana, seperti itu ya. Oh, negara Indonesia, akhirnya itu kan. Tapi kalau kamu bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, rasa nasionalismemu kamu pakai, di sana kamu menunjukkan keahlian kamu, dan sampai orang-orang di sana itu sampai terpokok atau terkagum-kagum, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negaramu karena membawa nama baik. Nah, itu ya. Contohnya itu. Nah, terus tanggung jawab keluarga. Nah, artinya apa? Jadi memenuhi kebutuhan keluarga itu sebagai orang tua. Terus kalau sebagai anak apa? Membantu orang tua. Contohnya membantu apa? Bukan membantu dalam bekerja saja, tidak harus. Contohnya ketika orang tua mengalami kerepotan atau sedang bekerja di rumah, kok rumah itu kotor, ya kita wajib membersihkan. Itu sudah melakukan tanggung jawab. Mau apa itu mencuci baju sendiri, terus mau apa itu membersihkan tempat tidur sendiri, merapikan sendiri. Nah, itu juga termasuk tanggung jawab keluarga dan juga termasuk tanggung jawab diri sendiri. Karena apa? Karena kalian dilaksanakan dengan secara sendiri. Terus tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, artinya apa? Ketika masyarakat itu ada gerakan mana bahasanya? Kerja bakti, ya gerakan. Ada kerja bakti, kita juga ikut membantu agar cepat selesai. Itu adalah namanya gotong royong, tanggung jawab ke masyarakat. Nah, itu ya, itu adalah contoh-contoh tanggung jawab. Dipahami ya, kita mau bertanggung jawab pada Tuhan dalam ibadah terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab diri sendiri dalam menjaga dan melaksanakan secara mandiri. Bangsa membawa nama baik, nah, keluarga juga membawa nama baik dan juga membantu sak mampunya. Terus masyarakat juga membantu masyarakat lingkungan sekitarmu. Nah, itu aja. Nah, itu ya. Nah, itu adalah materi kita kali ini, yaitu subtema 2, tema 2, subtema 3 dan 4. Oke. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat pesan dari Pak Guru, tetap jaga kesehatan, selalu kemana-mana selalu harus bawa masker, karena negara kita masih dalam
dalam kondisi pandemi ya. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita, yaitu tadi adalah menjaga alat pernapasan kita terutama. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.